Shalom Jemaat GBI Citra Family. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah minggu ini. Sebelumnya, mari kita simak pengumuman untuk sepekan ke depan. Bagi jemaat yang pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang. Anda bukan orang asing, dan apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat ibadah tetap, dengan sukacita kami mengundang untuk hadir kembali di ibadah-ibadah yang akan datang. Ibadah Raya New Normal GBI Citra 1 diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi. Jemaat dihimbau agar hadir tepat waktu dan wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Ibadah online GBI Citra Family dapat diakses melalui channel YouTube GBI Citra Family mulai hari Minggu pukul 6 sore sampai hari Senin pukul 6 sore. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, kami menghimbau seluruh jemaat untuk memberikan persembahan melalui transfer bank atau dengan QR Code yang di-scan pada aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan e-payment lainnya. Doa korporat akan diadakan 1 bulan sekali pada hari Jumat kedua pada pukul 7 malam yang akan diadakan secara online melalui Google Meet. Kegiatan gereja seperti konser dan ibadah-ibadah komisi masih belum bisa dilakukan di gedung gereja, tetapi masih tetap dilakukan secara online. Selama bulan Oktober, kita akan belajar bersama firman Tuhan dengan tema menjadi pengaruh yang baik. Sekarang, tibalah saatnya kita siapkan hati untuk menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari pada hari ini kita semua berbangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita yang begitu luar biasa. Haleluya. Semua boleh tepuk tangan buat Tuhan. Sama kita mau katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, semuanya katakan. Kau yang layak ditinggikan. Semuanya serukan. Layak berkuasa memerintah selama
mulia. Haleluya. Bersama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ke rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya serukan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Sambil mengangkat tangan kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, yang memerintah. Haleluya. Yesus, Kau sekali lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Engkau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami begitu percaya Tuhan. Kau Allah yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Dan satu hal yang kami begitu percaya, Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu setia. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Karena Tuhan, pada hari ini kami ingin bersyukur. Kami ingin menaikkan pujian kami. Sungguh Tuhan, kami mau berterima kasih atas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu
yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Dengan sungguh kita mau katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kami percaya tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dengan lebih sungguh kita mau katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita mau katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Anugerah-Mu besar Tuhan. anugerah-Mu besar melimpah Sekali lagi katakan,
kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dan ajaib di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami di setiap musim kehidupan kami. Kami mau senantiasa memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber dari segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, biar Roh Kudus-Mu bekerja menjamah dan melawat kami. Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati, pikiran, dan jiwa kami. Kami percaya kehadiran kami di gereja-Mu tidak akan pernah sia-sia. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi kami masing-masing. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama-sama dengan suara keras kita katakan, amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan yang lebih besar lagi. Kami silakan seluruh jemaat berduduk kembali. Haleluya. Shalom, salam damai sejahtera bagi seluruh jemaat GBI Citra Family, baik yang berada di gereja maupun yang sedang menyaksikan melalui online. Hari ini kita menyaksikan siaran ini bisa secara langsung ya. Jadi live streaming melalui YouTube. Terima kasih untuk tim multimedia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas satu tema di bulan Oktober, yaitu menjadi pengaruh yang baik. Atau boleh diklik, bahasa Inggrisnya disebut dengan be a good influencer. Artinya bahwa bagaimana hidup kita bisa menjadi contoh, bagaimana hidup kita bisa menjadi teladan, bagaimana hidup kita bisa memberi inspirasi, membawa pengaruh yang baik, membawa dampak yang positif kepada setiap orang yang ada di lingkungan kita. Itulah maksudnya kita menjadi influencer yang baik buat orang lain. Bersama kita akan baca nats firman Tuhan yang diberikan untuk tema ini, diambil di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 15. Bersama kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Yesus sendiri yang menjelaskan bahwa untuk menjadi teladan itu merupakan tanggung jawab setiap kita anak-anak Tuhan. Setiap kita umatnya yang percaya, umat tebusannya yang sudah menerima anugerah keselamatan, anugerah penebusan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bahkan untuk menjadikan diri kita teladan buat orang lain, Yesus harus mencontohkan hidupnya sendiri menjadi teladan buat setiap kita. Amin. Karenanya kita mau baca di dalam firman Tuhan. Ada satu, bukan firman Tuhan, tapi ada satu statement. Ada satu quote yang baik, yang luar biasa, yang saya bagikan pada pagi hari ini. Boleh diklik. Dikatakan, Anda adalah hasil produk dari cara hidupmu sendiri. Atau dengan kata lain, cara hidup kita itu menentukan apa dan siapa kita. Cara hidup kita tidak ditentukan dengan orang lain. Kita sendiri yang paling bertanggung jawab untuk menentukan cara hidup kita sendiri. Dan melalui cara hidup yang kita jalani, itu sangat menentukan. Apakah hidup kita bisa menjadi teladan, hidup kita bisa menjadi contoh, hidup kita bisa menjadi inspirasi, membawa pengaruh yang baik, atau menjadi influencer yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Cara hidup kita yang salah, cara hidup kita yang tidak benar, cara hidup kita yang tidak selaras dengan Tuhan, itu akan membuat hidup kita menjauh dari rancangan Tuhan, menjauh dari rencana Tuhan, atau kita meleset dari tujuan Allah. Dalam bahasa Yunaninya disebut hamartia. Itu yang membuat kita tidak maksimal, itu yang membuat kita tidak antusias, dan akhirnya kita nggak bisa jadi teladan, nggak bisa contoh buat orang lain. Bahkan kita menjadi pengaruh yang buruk, membawa dampak yang negatif kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Karenanya Rasul Paulus
mengajarkan kepada setiap kita cara yang efektif untuk merubah cara hidup kita, yaitu dengan mengalami pembaharuan budi, perubahan pikiran, perubahan paradigma, perubahan akal budi. Bersama-sama kita akan baca di dalam Roma pasal 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan dengan jelas menegaskan bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Artinya kita tidak boleh mengikuti cara hidup dunia. Kita tidak boleh mengikuti dunia ini, keinginan dunia ini. Kita harus punya cara hidup yang berbeda. Kita punya cara hidup yang baru. Kita harus punya cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu semua dimulai dengan bagaimana kita mengalami pembaharuan budi. Perubahan paradigma, perubahan pikiran, perubahan akal budi dalam kehidupan kita. Amin. Mark Driscoll, seorang pengarang buku rohani, di dalam bukunya yang berjudul Who Do You Think You Are? Siapa diri Anda menurut Anda? Itu menjelaskan bahwa sebelum kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita, mungkin saja pikiran-pikiran kita itu dipengaruhi oleh dunia. Kita berfokus kepada dunia. Dan apa yang dunia tawarkan, itulah yang kita kejar, itulah yang kita cari, itu yang kita raih, itulah yang kita puji, itu yang kita sembah, itu yang kita idolakan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya menjadi berhala-berhala di dalam kehidupan kita yang membelenggu kehidupan kita, dan akhirnya kita mengikuti cara hidup dunia, mengikuti keinginan dunia. Karena buku ini menjelaskan, menegaskan kepada kita supaya kita berhati-hati, supaya kita waspada terhadap berhala-berhala yang dibentuk melalui pikiran kita yang dipengaruhi oleh dunia ini. Dan berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kita itu disebut dengan kata idols. Idols ini artinya idola. Dan kita akan belajar bersama apa saja berhala-berhala yang ada di dalam singkatan idols ini. Dimulai dari huruf I. I ini dari kata items, benda-benda. Benda-benda bisa menjadi berhala di dalam kehidupanmu kalau benda itu bisa engkau terikat terhadap benda itu. Contoh, HP, handphonemu, smartphonemu, itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupanmu kalau hidupmu terlalu terikat oleh HP-mu. Sehingga engkau tidak bisa terpisah sedetik pun oleh HP-mu. Kemanapun pergi HP-mu harus bawa, bahkan ke kamar mandi juga harus bawa HP. Dan kalau HP-mu hilang, seakan-akan separuh jiwamu sudah hilang. Hati-hati, HP itu bisa menjadi berhala dalam kehidupanmu. Atau yang trending saat ini, sepeda. Sepeda itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupanmu kalau engkau lebih banyak mengurusi sepeda daripada mengurusi keluargamu. Sehingga banyak istri-istri saat ini cemburu bukan kepada wanita lain tapi kepada sepeda suaminya. Karena ternyata suaminya lebih perhatian kepada sepedanya daripada kepada dirinya. Oke, baik. Yang kedua, berhala apa yang ada? Di huruf D. D itu dari kata duty, tugas, tanggung jawab. Usaha, pekerjaan kita itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita kalau seluruh fokus, tenaga, energi, waktu kita itu habis untuk cuma mengejar karir, jabatan, kedudukan, atau bahkan kita mengejar uang. Dan akhirnya kita menjadi seorang yang workaholic, seorang yang gila kerja, yang taunya cuma kerja, dan tidak bisa menikmati hidupmu. Yang ketiga, berhala apa yang ada di huruf O? O itu singkatan dari kata others. Orang-orang di dalam kehidupanmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, pasanganmu, itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupanmu kalau engkau mengasihi mereka secara berlebihan. Saya beri contoh.
Kalau seorang istri mengasihi suaminya secara berlebihan, maka dia akan cenderung posesif. Dia mau memiliki suaminya secara utuh. Sehingga suaminya nggak boleh pergi kemana-mana. Suaminya nggak boleh kerja, suaminya nggak boleh bergaul. Dan akhirnya suaminya menjadi tidak maksimal dan kurang pergaulan. Atau orang tua yang mengasihi anaknya secara berlebihan, itu cenderung menjadi overprotective. Sehingga kemana-mana anaknya harus dikawal. Anaknya tidak boleh melakukan kegiatan ini, kegiatan itu. Dan akhirnya anakmu bertumbuh dewasa secara tidak wajar. Anaknya menjadi anak yang manja, anak yang tidak mandiri, dan selalu bergantung kepada orang tua. Too much love will kill you. Syair lagu dari Queen yang ada benarnya kalau kita pikir bahwa terlalu mencintai seseorang itu bisa membuat hidup kita menderita. Karenanya kasihilah seseorang itu dengan sewajarnya. Janganlah kasihmu kepada seseorang itu melebihi kasihmu kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya, huruf L. L ini dari kata longing, kerinduan, hasrat, desire kita akan sesuatu yang ada di dunia ini, itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita punya keinginan hasrat yang besar untuk menjadi orang yang paling kaya di lingkungan perumahan Citra 1, akhirnya membuat kita menghalalkan segala cara demi untuk meraih keinginan kita, meraih hasrat kita. Akhirnya itu membuat kita menjadi pribadi yang egois, yang tidak peduli dengan kesulitan, kesusahan orang lain. Yang penting, aku menang, aku sukses, aku berhasil. Be careful what you wish for. Hati-hati dengan keinginanmu. Karena keinginanmu yang besar akan sesuatu di dunia ini itu bisa menjadi berhala. Yang terakhir, dari huruf kata S. S itu dari kata suffering, penderitaan. Pergumulan hidup, kesulitan hidup, penderitaan hidup yang dialami secara bertubi-tubi, secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Itu akan menjadikan kita seorang yang apatis, mudah kecewa, mudah putus asa, seorang yang pesimis, merasa insecure, takut tertolak, takut gagal, dan akhirnya membuat hidup kita tidak antusias. Atau ungkapan peribahasanya katakan hidup segan, mati tak mau. Karenanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Supaya apa? Supaya kalau kita sedang mengalami penderitaan, pergumulan di dalam kehidupan kita, kita masih tetap bisa merasakan penghiburan, sukacita yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kita sudah belajar mengenai berhala-berhala yang disebut dengan idols, yang mungkin dulu pernah ada di dalam kehidupan kita, atau bahkan sekarang pun masih ada di dalam kehidupan kita. Dan kita harus merubah semua idols yang lama ini, kita rubah, kita gantikan dengan memiliki idols yang baru, idola yang baru. Siapakah the new idols kita, idola yang baru kita? Tidak lain dan tidak bukan, dialah Yesus Kristus Tuhan. Kita harus jadikan Yesus sebagai the new idol kita, idola yang baru kita, pujaan kita, harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai idola yang baru kita, maka hidup kita akan berfokus untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kita akan berfokus untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti lagu pujian ini berkata, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Bersama katakan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin.
Kalau kita jadikan Yesus sebagai idola yang baru kita, the new idols kita sebagai harta yang berharga dan terutama dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami pembaharuan budi, perubahan paradigma, perubahan pikiran dan akal budi kita. Sehingga membuat hidup kita tidak sama lagi sama dunia ini. Kita punya cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita punya cara hidup yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kita bisa menjadi teladan, hidup kita bisa menjadi contoh, hidup kita bisa memberi inspirasi, menjadi pengaruh yang baik, menjadi influencer yang baik di lingkungan dimanapun kita berada. Baik itu di lingkungan sekolah kita, di lingkungan pekerjaan kita, maupun di lingkungan keluarga kita. Amin. Rasul Paulus pernah menasihatkan kepada murid yang bernama Timotius untuk hidupnya senantiasa menjadi teladan. Bersama kita akan baca 1 Timotius 4 ayat 12b. Dengan suara keras, 1, 2, 3. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Kalau kita mau menjadi pengaruh yang baik buat orang lain, kalau kita mau menjadi influencer yang baik buat orang lain, maka kelima teladan yang Rasul Paulus ajarkan kepada muridnya itu harus ada di dalam kehidupan kita. Itu dimulai dengan bagaimana engkau menjadi teladan di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Kita akan belajar bersama teladan apa saja yang sudah Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius. Yang pertama, teladan di dalam perkataanmu. Artinya bahwa hendaknya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, itu perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang penuh berkat. Perkataan-perkataan yang membangun iman orang lain, perkataan-perkataan yang menyejukkan hati orang lain. Bukan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang menyakiti, menghakimi orang lain, bahkan menjatuhkan iman seseorang. Belajar kita dari apa yang dikatakan di dalam Yesaya, pasal 50, ayat 4a. Bersama kita baca, 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Hendaklah setiap perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan yang bisa memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Sehingga ketika mereka mendengar perkataan kita, mereka bangkit, mereka menjadi antusias di dalam menjalani kehidupan mereka. Teladan di dalam perkataan kita juga mengajar kita. Agar melalui perkataan-perkataan kita, kita bisa bersaksi bagi Kristus. Kita bisa mengabarkan kabar baik kepada semua orang yang belum percaya. Sehingga mereka boleh berpaling dari jalan yang jahat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat mereka. Amin. Hal yang kedua, teladan apa yang Rasul Paulus ajarkan? Adalah teladan di dalam tingkah laku kita. Kita harus sadar kalau mengenai status kita. Status kita sebagai anak Tuhan, status kita sebagai anak raja di atas segala raja, itu mengharuskan kita untuk menjaga setiap tingkah laku kita, setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita dengan hati-hati dan waspada. Agar supaya setiap tindakan dan perbuatan kita tidak mencoreng nama baik Bapa kita di surga. Tindakan dan perbuatan kita tidak menyakiti, melukai, dan mengecewakan hati Bapa kita di surga. Bersama kita akan baca di dalam firman Tuhan yang dikatakan boleh diklik, Titus 2 ayat 7. Titus pasal 2 ayat 7. Bersama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa
untuk menjadi teladan, kita bukan saja harus senantiasa berlaku baik, namun kita juga harus berlaku jujur. Artinya kita memiliki integritas. Integritas adalah kita melakukan apa yang kita perkatakan atau kita perkatakan apa yang kita lakukan. Di dalam konteks teladan, di dalam tingkah laku kita, maka tindakan perbuatan kita harus bicara lebih keras dari kata-kata kita. Action speak louder than words. Artinya bahwa kita harus menjadi teladan di dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Sehingga ketika orang melihat perbuatan baik yang kita lakukan, mereka mau mengikuti dan meneladani perbuatan baik kita. Amin. Teladan di dalam tingkah laku kita juga mengharuskan kita untuk memiliki integritas iman. Artinya bahwa iman kita itu harus selaras dengan tindakan dan perbuatan kita. Sehingga kita bisa menjadi teladan di dalam tingkah laku kita. Amin. Hal yang ketiga, teladan apa yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu teladan kasih. Kasih adalah energi terbesar yang harus dimiliki setiap orang yang percaya. Karena dengan kasih itulah bisa menggerakkan kita untuk melakukan perkara-perkara besar yang sudah Tuhan rancangkan dan rencanakan di dalam kehidupan kita. Bahkan kasih merupakan dasar, landasan dari segala hukum yang ada di Alkitab. Kita belajar hukum yang utama dan terutama bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kita. Dan bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi besarnya kasih kita kepada Tuhan itu harus balance, harus seimbang dengan besarnya kasih kita kepada sesama. Atau dengan kata lain kita bisa ekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan mengekspresikan kasih kita kepada sesama. Kasih dalam bahasa Yunani disebut dengan kata agape, yang artinya kasih tidak bersyarat. Namun di dalam Alkitab bahasa Inggris, King James Version, kasih itu tidak disebut dengan kata love, tapi disebut dengan kata charity, yang artinya amal, berbuat kebajikan buat orang lain. Itu untuk menjelaskan kepada setiap kita bahwa kasih yang kita terima dari Kristus, dari Tuhan, itu harus kita amalkan, kita bagikan kepada orang lain. Dengan cara kita memperhatikan, kita peduli terhadap kesulitan, kesusahan orang lain. Atau kita berbuat kebaikan, kebajikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Sehingga mereka boleh melihat adanya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Dan dengan kasih Kristus itu, hidup kita bisa menjadi teladan dan sekaligus berkat buat setiap orang yang ada di lingkungan kita. Amin. Yang keempat, teladan apa yang harus ada di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi pengaruh yang baik adalah teladan di dalam kesetiaanmu. Bersama kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Dengan suara keras kita baca 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan senang dengan yang namanya proses. Karena tidak ada yang instan di dalam Tuhan. Seluruhnya harus melalui proses. Justru melalui proses yang teruji oleh waktu. Proses yang teruji oleh situasi, kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tuhan akan melihat apakah kita tetap menjadi pribadi yang setia. Di dalam kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita secara benar di hadapan Tuhan. Dunia saat ini banyak orang pintar. Banyak orang pintar. Tapi sedikit kita mendapati orang yang setia. Orang yang jujur. Orang yang bertanggung jawab. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Saya punya pesan buat anak-anak muda di tempat ini. Kalau nanti engkau mungkin sudah lulus sekolah, sudah tamat sekolah, dan mau melamar pekerjaan, jangan ujuk-ujuk terus mau lamar pekerjaan dengan jabatan direktur. Nggak ada yang mau terima. Diketawain ya.
Saya aja mau ketawa. Jadi maksudnya, mari mulailah dengan perkara yang kecil. Mulailah dengan sesuatu yang lebih sederhana. Mulailah dengan jabatan yang lebih rendah. Entah itu bagian accounting, bagian administrasi, atau bagian penjualan. Namun, apapun tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, lakukanlah itu semua dengan setia. Dengan jujur, dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Dan percayalah, engkau tidak perlu mempromosikan dirimu. Tuhan yang akan promosikan dirimu. Dan kalau Tuhan yang promosikan dirimu, Dia tidak tanggung-tanggung, bro. Engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Yang mau dan percaya katakan, amin. Kata setia di dalam King James Version itu ditulis dengan kata spirit, yang artinya semangat. Ini untuk menjelaskan kepada kita setiap anak-anak Tuhan, agar kita boleh melayani Tuhan dengan spirit, dengan gairah yang besar, dengan semangat, sebagai wujud bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika orang melihat betapa semangatnya kita di dalam beribadah, ketika orang melihat betapa semangatnya kita di dalam melayani Tuhan, ketika orang melihat betapa semangatnya kita di dalam memuji, menyembah Tuhan, maka mereka akan terinspirasi. Mereka akan termotivasi untuk mengikuti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena penting buat setiap kita anak-anak Tuhan. Untuk tetap semangat, tetap antusias di dalam mengiring, mengikut Tuhan. Sampai dengan akhir kehidupan kita. Seperti lagu pujian ini berkata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin, amin. Yang terakhir, supaya kita bisa menjadi pengaruh yang baik, influencer yang baik, kita harus menjadi teladan di dalam kesucian kita. Bersama kita baca Lukas pasal 1 ayat 73 sampai 75. 1, 2, 3. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam keadaan kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Firman Tuhan menjelaskan bahwa tujuan Tuhan untuk menyelamatkan setiap kita umat manusia adalah yang pertama, supaya kita bisa beribadah kepadanya. Dan yang kedua, supaya kita bisa hidup di dalam kekudusannya. Jadi hidup kudus itu merupakan tujuan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Dengan kata lain bahwa tanpa kekudusan, tanpa kesucian kita tidak bisa hidup dan tinggal di dalam Allah. Tanpa kekudusan dan kesucian kita tidak bisa dipimpin oleh Roh Allah. Padahal kita tahu, kita tidak bisa hidup kudus dengan usaha kita. Kita tidak bisa hidup suci dengan usaha kita. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Dengan jalan kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Seperti ranting pohon yang melekat kepada pokok anggur. Dan biarkan hadirat Tuhan menguasai setiap hati, pikiran, dan jiwa kita. Sehingga kekudusan yang dari Allah itu diimpartasikan di dalam kehidupan kita. Dan kekudusan Allah yang kita terima dari Tuhan, itu kita impartasikan kembali kepada setiap orang, kepada setiap jiwa. Sehingga mereka boleh merasakan hadirat Tuhan, mereka boleh merasakan jamahan Tuhan.
impartasi dari kekudusan Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk kita bisa hidup kudus, hidup suci, seperti mempelai Kristus yang tidak bercacat celah. Amin. Saya mengundang tim PW untuk maju ke depan. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kita menjadi pengaruh yang baik, menjadi influencer yang baik. Dengan kita memiliki 5 teladan yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada muridnya. Dimulai dengan teladan perkataan kita, teladan tingkah laku kita, teladan di dalam kasih kita, teladan di dalam kesetiaan kita, dan teladan di dalam kesucian kita. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini boleh menguatkan kita dan meneguhkan setiap kita. Sehingga hidup kita boleh berubah, bahkan hidup kita bisa berbuah semakin banyak di dalam Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu lagu pujian. Bersama kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihi, Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru, hati yang baru Kau beri, untukku dapat melihat, untukku dapat melihat kami percaya rencana-Mu agung Tuhan, rencana-Mu mulia. bagiku. Kau Allah Immanuel, ada dan menyertai setiap kami. Jalanku, Hatiku hatiku haus dan lapar haleluya. akan Sama dengan imanmu katakan di hadapan Tuhan, Kaulah segalanya. segala Oh, di dalam hidupku, dalam hidup kerajaan-Mu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu itu itu bagianku. Kaulah yang kupandang Tuhan, Kaulah Kaulah yang menjadi fokus kami Tuhan, selama hidupku. selama hidup, Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihimu, kami mau memuliakan-Mu. memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan suara keras katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, dalam hidup, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaanmu, kebenaran-Mu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kalau pagi hari ini saudara orangnya dan berkata, Tuhan, ini aku mau jadi teladan dalam perkataanku, dalam tingkah lakuku, dalam kasihku, dalam kesetiaanku, dalam kesucianku. Kalau selama ini hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita minta kerajaan Tuhan hadir dalam hidup kita, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena melalui hidup kita, kita boleh terus mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini, terima kasih Tuhan.
Kala segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakan. Sekali lagi katakan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa dan Raja di dalam hidup kami, menjadi penguasa tunggal dalam hidup kami. Kalau di dalam hidup kami selama ini, melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, melalui kasih kami, kesetiaan kami dan kesucian kami, tidak menunjukkan teladan, tidak menunjukkan pengaruh yang baik, ampuni kami Tuhan. Engkau yang menjamah memperbarui pikiran dan seluruh hidup kami, supaya melalui hidup kami di saat-saat seperti ini, kami percaya kuasa-Mu bekerja dimanapun kami berada. Dalam situasi yang terjadi dalam hidup kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, Engkau yang memperbaharui kami Tuhan, sehingga hidup yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh terus pergunakan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga melalui hidup yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh menjadi pengaruh yang baik. Sehingga setiap orang yang kami jumpai, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang tidak ada semangat, diberikan semangat yang baru. Dan mereka juga boleh terus mempergunakan hidupnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus berbicara dan bekerja di dalam hidup kami. Silakan Roh Kudus, Engkau yang bekerja dalam seluruh hidup kami, sehingga hidup kami hanya dapat pergunakan untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati hamba Bapak Pendeta Yakub Haris, Tuhan mengurapi beliau lebih lagi, dan Tuhan pakai dalam seluruh hidup dan keluarganya untuk boleh menjadi alat kerajaan Tuhan, sehingga setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, bagaimana kami dapat memilih pengaruh yang baik. Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh juga membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur, karena semua yang kami miliki datangnya daripada Tuhan, dan boleh kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap persembahan kami. Ketika kami sementara akan berpisah satu dengan yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, anugerah-Mu melimpah sempurna di atas hidup kami sampai selama-lamanya.
Karena itu yang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkan hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Silakan untuk bersatu teduh. Selamat pulang, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.